Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, tiba-tiba sosok Taisu menyerang 3 orang keabadian dan membunuh mereka. Saat berikutnya, Senju diserang oleh mereka dan saat situasi terdesak, kedua wanita itu ingin melarikan diri. Namun teriakan Senju akhirnya membongkar penyamaran mereka. Jangan khawatir suamiku, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Suara permaisuri keluar, sosok yang kabur menjadi padat kembali. Dan 2 guntur merah menyerang secara langsung. Kemudian armor dewa palsunya bergetar. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihatnya. Dan guntur merah yang membombardir mereka juga tampaknya muncul setelah serangan balik oleh teknik 9 putaran dewa Taisu. Dan itu mulai beredar pada mereka berdua seperti cairan. Pada saat ini, dalam kabut abu-abu, seekor naga besar tiba-tiba keluar dan gas beracun berwarna hijau keluar dari mulutnya yang besar, terlihat siap menelan mereka berdua. Tunggu, aku ingin mereka hidup. Pada saat ini, Xiaoyan berteriak dengan tergesa-gesa. Semua orang menyaksikan tanpa daya saat mulut besar naga melayang di atas mereka berdua. Air liur hijau penuh racun menetes ke tanah yang mengeluarkan suara mendesis dan mengakibatkan tanah terbakar. Permaisuri berkata dengan lembut, kera raksasa berambut merah dan naga besar berhenti satu demi satu. Dan ada lusinan binatang buas yang berdiri di sekitar saat ini. Dan area sekitarnya sekarang sudah sangat padat. Pada saat ini, mata indah Taiking dan Yuking tiba-tiba menyusut. Itu sangat cepat. Sehingga mereka bahkan tidak bereaksi. Dan mereka tidak dapat menahan diri untuk melihat permaisuri yang terlihat lembut dan tampak menyenangkan. Jenis kekuatan ini belum pernah terlihat sebelumnya. Bahkan penguasa istana mereka Juchi kekuatannya jauh di belakang permaisuri. Meskipun mereka juga kuat di langkah kelima keabadian kaisar, di depan permaisuri mereka hanyalah seperti semut. Dan bahkan jika permaisuri ingin mereka mati, dia hanya perlu menggerakkan pikiran untuk melakukannya. Kedua wanita itu awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tetapi di belakang mereka berdiri seekor binatang besar dengan ketinggian ratusan kaki. Setelah Xiaoyan melenyapkan 2 pusat kekuatan Taisu ini, pasti akan menjadi giliran mereka. Kedua wanita itu berpikir seperti itu. Jangan khawatir, orang ini bukan orang yang kejam. Dia biasanya masuk akal. Selama kita bisa menjelaskan dengan jujur, mungkin masih ada secercah kehidupan. Yuking berkata dengan suara rendah. Kulit Taiking juga pucat saat ini. Dan dia tidak pernah merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya. Setelah menembus ke langkah kelima dari keabadian kaisar, jarang bertemu orang yang benar-benar bisa mengancam mereka. Perasaan diselimuti ancaman pembunuhan ini benar-benar membuat mereka berdua ketakutan. Tiba-tiba terdengar teriakan dari sisi jauh dan Xiaoyan mengulurkan tangannya lalu meraih kepala pria Taisu yang kuat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghancurkan kepalanya sampai mati. Baik Taiking dan Yuking, mereka saling memandang. Aku menarik kembali apa yang baru saja kukatakan. Ternyata di bawah armor ini tidak ada apa-apa selain Dosian. Gumam Xiaoyan. Armor dewa palsu pada sosok Taisu yang telah dibunuh oleh Xiaoyan berubah menjadi cair dan kemudian dengan panik menuju ke sosok Taisu di sisi lain. Kemudian itu langsung menyatu menjadi satu tubuh. Terlihat kristal merah di dadanya berubah dari 1 menjadi 2. Aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya saat ini. Pada saat ini, sosok Xiaoyan segera bergabung dengan avatar dewa asli dan langsung bergerak. Sosok Taisu menggertakkan gigi dan meninju dengan keras ketika dia melihat Xiaoyan di depannya. Kedua sosok di udara bertabrakan keras dengan tinju mereka dan angin kencang menyapu. Xiaoyan tidak takut dengan aturan,
namun Taisu yang kuat telah dikunci oleh aturan, jadi dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada saat berikutnya, tubuh Xiaoyan terguncang dan dia langsung terlempar ke belakang sejauh 100 kaki. Xiaoyan juga menunjukkan keterkejutan di matanya. Meskipun dia mendorong Xiaoyan kembali, tetapi pukulan itu tidak merugikan Xiaoyan. Mata Xiaoyan membeku, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Sayap Valkyrie di belakangnya bergetar hebat lagi. Sosoknya berubah menjadi bayangan dan dia meninju Taisu yang kuat ini lagi. Kedua sosok itu bertabrakan lagi, tapi tetap saja Xiaoyan yang dikirim terbang ke belakang. Tapi kali ini jarak mundurnya lebih pendek dari yang terakhir kali. Xiaoyan jelas bisa merasakan tinju yang sama yang diledakkan 2 kali berturut-turut, tapi dia bisa merasakan penurunan kekuatannya dengan sangat jelas. Pada saat ini, Taisu yang kuat ini sangat ingin melarikan diri, tetapi kecepatannya tidak secepat Xiaoyan yang memiliki sayap Valkyrie. Jadi dia bertabrakan dengan tinju Xiaoyan lagi dan ini sudah ketiga kalinya. Kali ini sosok Xiaoyan tidak terguncang, tetapi terguncang bersama dengannya. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat dan pada saat berikutnya tinjunya seperti hembusan angin dan hujan menutupi sosok Taisu. Pada saat ini tinju yang diayunkan Xiaoyan tidak biasa, tetapi memiliki beberapa trik secara misterius yang mengeluarkan kekuatan yang kuat. Ini adalah tinju transformasi 82 para dewa yang diwariskan oleh dewa asli Taihe kepada Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya menggunakannya sekarang. Meskipun lelaki kuat Taisu ini masih melawan dengan gigih, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya dengan cepat dilemahkan oleh serangan gila Xiaoyan. Kekuatan dewa asli bintang 3 dikombinasikan dengan 82 pukulan transformasi para dewa dan kekuatan setiap pukulan darinya tidak bisa diremehkan. Setidaknya setelah beberapa tarikan napas, sosok Taisu ini benar-benar dirugikan. Tinju Xiaoyan mengenai baju besi dewa palsunya. Armor dewa palsu yang seperti cairan masih dengan kuat melindungi tubuh aslinya. Namun itu tidak akan bertahan lama. Jelas, selama konfrontasi dengan Xiaoyan, kekuatan abadinya habis dan kekuatan aslinya terungkap pada saat ini. Armornya bagus, aku menginginkannya. Xiaoyan meninju wajahnya lagi dan sosok Taisu itu melesat ke belakang. Armor yang menutupi kepalanya sepertinya tidak mampu menahan pukulan keras Xiaoyan dan itu menghilang sehingga memperlihatkan wajahnya. Konyol, bahkan jika aku mati, kamu tidak bisa mendapatkan armor dewa palsu ini. Hanya darah Taisuku yang bisa mengendalikannya. Tidak ada peluang untukmu saat ini. Sosok Taisu itu bergumam dengan keras. Oh, jadi begitu. Garis keturunan Taisu, sayang sekali. Xiaoyan berpura-pura mengerutkan kening ketika mendengar ini dan senyum mengejek muncul di wajah pria Taisu itu. Kamu hanya sampah dunia tanpa pemilik dan kamu masih ingin mendapatkan teknologi stik Taisuku yang kuat. Itu hanyalah angan-angan. Setelah aku mati hari ini, armor dewa palsu akan meledak dan menghilang tanpa tubuh utama. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Pria Taisu itu melihat penampilan Xiaoyan. Sepertinya meskipun dia mati, dia merasa lebih baik sekarang. Setidaknya dia tidak membiarkan Xiaoyan mendapatkan apa yang diinginkannya. Sosok Xiaoyan perlahan mendekati pria Taisu itu. Saat ini, pria Taisu itu bukan lagi ancaman. Setelah mendekat, Xiaoyan berbisik di telinganya. Lalu seperti yang kamu katakan, jika aku juga memiliki armor dewa palsu ini, bisakah itu diintegrasikan seperti yang kamu lakukan sebelumnya? Xiaoyan sedikit tersenyum dan mata sosok Taisu itu tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar ini. Tapi Xiaoyan hanya mengatakannya dan tidak menunjukkan avatar Taisu. Meskipun Xiaoyan hanya bisa membayangkan ekspresi terkejut dari pria Taisu di depannya, namun Xiaoyan masih ingin berada di sisi yang aman. Lagi pula,
Teknologi stick Taisu telah berkembang ke tingkat yang bahkan sulit dipercaya oleh Xiaoyan. Apa yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah mencari jiwanya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berguna dari ingatan Taisu yang kuat ini. Apakah kamu ingin hidup? Xiaoyan memandang pria Taisu ini dan bertanya. Setelah kata-kata itu jatuh, mata pria Taisu itu menjadi rumit. Apa yang kamu inginkan? Armor ini terhubung dengan hidupku. Bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu pasti akan dikejar dan dibunuh oleh Taisu. Sosok Taisu masih berbicara dengan kaku, tetapi dia menyadari situasinya saat ini. Dengan permaisuri dan Xiaoyan yang memiliki tubuh abadi, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Apa yang dilakukan orang Taisu di alam Suanyin? Xiaoyan bertanya perlahan. Pria Taisu itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia berpikir Xiaoyan hanya menginginkan armor dewa palsunya. Tapi sekarang sepertinya dia tahu tujuan Xiaoyan yang sebenarnya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apa yang Taisu lakukan, kamu hanyalah seekor semut dan tidak pantas untuk mengetahuinya. Pria Taisu tampaknya tidak takut akan hidup dan mati dan merespon dengan dominan. Xiaoyan tidak marah, tapi hanya tersenyum sedikit. Misalnya, kapan kamu akan menyerang Sensi? Ketika pria Taisu itu mendengar kata Sensi, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan matanya tertuju pada Xiaoyan. Sepertinya kamu tahu banyak, jadi aku bertanya padamu. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Ini adalah rahasia Taisu. Sampah sepertimu tidak layak. Sebelum pria Taisu itu selesai berbicara, kepalan tangan Xiaoyan menghantam wajahnya dan mulutnya penuh dengan gigi patah, lalu memuntahkan seteguk darah. Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan mencari jiwamu. Xiaoyan menatap pria Taisu itu. Jelas, pria ini tidak akan berbicara dengan mudah. Bahkan jika dia dipaksa untuk berbicara dengan hidupnya, itu akan sangat sulit untuk membuatnya berbicara. Mata pria Taisu itu segera menunjukkan sedikit kekejaman. Dan begitu dia menggertakkan giginya, aura destruktif keluar dari tubuhnya untuk menghindari pencarian oleh Xiaoyan. Dia memilih untuk meledakkan dirinya secara langsung. Apakah kamu ingin menghancurkan diri sendiri? Tidak apa-apa, aku juga ingin melihat seperti apa kekuatan pertahanan dari armor dewa palsu ini. Kata Xiaoyan sambil berpisah dengan avatar dewa asli dan avatar Taisu diam-diam bergabung ke tubuh utama Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan tidak perlu menunjukkan avatarnya lagi. Dia hanya menggerakkan pikirannya dan avatar itu dapat diintegrasikan ke dirinya dari dalam pagoda emas. Keganasan di mata pria Taisu berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Tetapi tepat ketika dia memutuskan untuk meledakkan dirinya, dia melihat tubuh Xiaoyan ditutupi dengan cairan hitam. Ini adalah armor dewa palsu. Pria Taisu itu terkejut, jiwanya terguncang, dan dia melihat armor dewa palsu Xiaoyan yang perlahan-lahan kental dengan rasa tidak percaya. F007. Ini mustahil. Apakah kamu menggunakan ilusi? Pria Taisu mencibir karena dia tidak merasakan aura Taisu pada Xiaoyan. Apakah kamu tidak akan meledakkan diri sendiri? Cepatlah, setelah ledakan, aku akan melihat apakah armor dewa palsumu akan bergabung dengan milikku. Xiaoyan membuat ekspresi tidak sabar dan pria Taisu itu segera meraung dan bergegas menuju Xiaoyan lagi. Meskipun dia tahu bahwa armor dewa palsunya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoyan. Tapi pukulannya hanya ingin memastikan apakah armor dewa palsu di tubuh Xiaoyan itu asli atau palsu. Setelah konfrontasi singkat, pria Taisu itu menembak ke pohon besar di belakangnya sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Kamu, siapa kamu? Mata pria Taisu itu penuh dengan kepanikan. Pada saat berikutnya, Xiaoyan mendekat dan kekuatan jiwanya melonjak melakukan pencarian jiwa. Tapi pada saat ini, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba berkedip. Terlihat ketika jiwa Xiaoyan menembus ke dalamnya, sosok pria Taisu itu tiba-tiba membengkak dan meledak.
Sayap Valkyrie muncul di belakangnya dan dia mundur dengan kecepatan tercepat. Dan armor dewa palsu di tubuhnya juga meledak menjadi cairan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi cairan hitam itu ternyata menuju ke arah Xiaoyan dari segala arah. Kilatan cahaya melintas di mata Xiaoyan dan sebuah nomor muncul di lengannya. 927. Saat ini, Taiking, Yuking, dan Senju memandang Xiaoyan yang terlihat sedang mencari-cari sesuatu dengan mata aneh. Mereka tidak tahu apa yang dicarinya. Sebelumnya, mereka merasa bahwa Xiaoyan adalah dewa petarung yang lemah. Tetapi setelah pertempuran ini, mereka menyadari bahwa aura dewa petarung itu hanyalah kamuflase. Dari konfrontasi antara Xiaoyan dan pria Taisu ini, terutama tabrakan pertama, kekuatannya luar biasa. Tidak ada fluktuasi energi sumber, tetapi sangat kuat. Taiking dan Yuking juga yang telah maju ke langkah kelima keabadian Kaisar, kesulitan melawan pria Taisu tersebut. Namun Xiaoyan mampu menghadapinya hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya. Taiking dan Yuking sedikit gelisah sekarang. Setelah berurusan dengan pria Taisu, mungkin akan menjadi giliran mereka berikutnya. Pada saat ini, terlihat armor dewa palsu menghilang di tubuh Xiaoyan. Saat berikutnya, Xiaoyan mencari cincin di tempat pertempuran sebelumnya. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan kembali dan terlihat di tangannya muncul beberapa cincin. Tidak buruk, aku mendapatkan sesuatu. Barulah sekarang senyum cerah muncul di wajah Xiaoyan. Semua orang juga menunjukkan senyum pahit melihat tingkah laku aneh Xiaoyan. Xiaoyan tidak berbicara dan dia tidak peduli apa yang mereka pikirkan karena mereka tidak akan pernah mengerti pentingnya sumber daya bagi Sensi. Sosok Xiaoyan kembali ke cabang dan dia tidak memperhatikan Taiking dan Yuking untuk pertama kalinya. Tetapi semakin Xiaoyan seperti ini, semakin kedua wanita itu merasa tertegun dan perasaan gelisah muncul di wajah mereka. Adapun Senju, dia tampaknya tidak terlalu takut karena dia sudah siap secara mental ketika dia memanggil nama kedua wanita itu. Terlihat Xiaoyan duduk bersila dan mengeluarkan pil sumber lagi. Energi iblis di tubuhnya menjadi semakin kuat. Tetapi Xiaoyan memiliki jantung api dan menekan energi iblis ini sampai batas tertentu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan Xiaoyan adalah tetap mengontrol energi iblis. 30 juta terakhir masih pendek. Untuk menembus dewa petarung bintang 9, setidaknya harus mencapai 600 juta. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Selusin pil sumber meledak di tubuhnya saat ini dan kinesis ki-nya dengan cepat memadat. Pada saat ini, mata keempat orang itu menjadi semakin aneh dan mereka semua saling memandang. Mereka bingung apa kekuatan sebenarnya dari Xiaoyan. Apakah itu dewa petarung atau keabadian? Jika itu keabadian, melihat tindakan Xiaoyan barusan, dia serius dalam berkultivasi. Sepertinya dia tidak bercanda dan mereka bahkan bisa merasakan aura Xiaoyan yang naik secara bertahap. Pada saat ini, sosok cantik permaisuri masih berdiri di samping Xiaoyan dan menatap mereka dengan lembut. Taiking dan Yuking tersenyum dengan memalukan di wajah mereka. Jika mereka ingin melarikan diri, nasib mereka mungkin akan lebih menyedihkan daripada nasib kedua sosok Taisu itu. Mereka hanya bisa diam menunggu Xiaoyan berlatih, dan Xiaoyan masih tidak lupa berbicara saat ini. Siapapun yang mendekat, tembak dan bunuh. Ingat, orang bisa dibunuh, tapi cincin tidak boleh dihancurkan. Begitu suara Xiaoyan keluar, semua orang saling memandang dengan senyum pahit. Namun mereka berempat harus mematuhi perintah Xiaoyan. Dan saat berikutnya, memang ada orang yang mendekati tempat ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, kabut abu-abu perlahan menghilang. Dan terdengar suara gemuruh yang terdengar dari dalam tanah. Pada saat ini, Xiaoyan juga menerobos ke Dewa Petarung Bintang 9 tanpa ada kecelakaan. Hanya saja, meski kekuatannya telah menembus, energi iblis dalam tubuhnya semakin kuat. Jika tidak ditangani, itu dapat mengikis kebijaksanaan spiritualnya. Setidaknya bagi orang luar, tampaknya demikian.
Selain keinginan yang kuat untuk bertarung, organ lainnya juga ikut bergolak saat melihat permaisuri. Xiaoyan seringkali memiliki perasaan yang tidak tertahankan. Namun, Xiaoyan teguh dalam hatinya dan menekan keinginan ini. Tetapi, jika dia terus mengkonsumsi pil sumber ini, maka keinginan organ ini mungkin akan meletus cepat atau lambat. Pada saat berikutnya, di dalam kegelapan, suara Jie keluar perlahan. Apakah kamu akhirnya menembus ke Dewa Petarung Bintang 9? Pengalaman seperti apa yang kamu inginkan kali ini? Pengalaman seperti apa? Xiaoyan meremas dagunya ketika dia mendengar kata-kata itu. Malapetaka Dewa lebih sepertinya keadaan pikiran yang diberikan kepadanya setiap saat. Seperti seberapa banyak yang bisa dia rasakan. Itu semua terserah Xiaoyan. Selama aku berpikir, bisakah aku mengalaminya? Xiaoyan bertanya, seolah-olah dia sudah memiliki tujuan di dalam hatinya. Apapun yang terjadi di masa lalu baik-baik saja, Jie menanggapi Xiaoyan. Semua yang terjadi padaku dalam kesengsaraan dewa di perang medan kuno semuanya palsu. Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Memikirkan kembali Xie dan yang lainnya, tetapi merasa bahwa apa yang terjadi adalah sangat nyata. Itu bisa dikatakan benar, tapi bisa juga dikatakan salah. Keberadaanmu nyata, tapi semua yang terjadi adalah masa lalu. Jawab Jie, dan Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu. Mungkinkah bagiku untuk melakukan sesuatu di masa lalu, sehingga aku dapat mencegah hal-hal tertentu terjadi di masa depan? Tanya Xiaoyan. Dia menemukan titik kunci dari suatu peristiwa dan itu mungkin bisa untuk mempersiapkan diri. Bahkan jika perang pecah, itu juga dapat meminimalkan kerusakan akibat perang. Bahkan yang mulia, keberadaan yang paling kuat di masa lalu, rentan di bawah aliran waktu yang sangat besar. Itulah yang telah terjadi. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, bagaimanapun juga itu akan terjadi. Dan akhirnya akan tetap sama. Itu tidak akan berubah dengan cara apapun karena apa yang kamu lakukan. Jie menjawab dan Xiaoyan hanya bisa mengerutkan bibir dan mengangguk pada akhirnya. Jadi, apakah kamu sudah memikirkan tentang apa yang ingin kamu alami sekarang? Jie melanjutkan kembali. Xiaoyan meremas dagunya dan sedikit mengangguk. Karena aku adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, aku ingin merasakan perasaan menjadi yang mulia. Tidak peduli apa yang aku lakukan, itu tidak akan mengubah sejarah kan? Xiaoyan menegaskan lagi. Tentu saja, kalau begitu semuanya sesuai keinginanmu. Mari kita mulai. Suara Jie berangsur-angsur menjadi halus dan kegelapan di sekitarnya tampak tertiup angin. Dan jubah di tubuh Xiaoyan juga berubah dari hitam menjadi putih. Dan pada saat yang sama, terdengar suara memekakkan telinga. Bunuh! Terdengar suara teriakan dari kerumunan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut pada saat ini. Dan ketika dia melihat sekeliling, semua sosok perkasa di seluruh kehampaan, termasuk ada monster aneh raksasa dengan ukuran beberapa ribu meter berteriak. Dia membuka mulutnya yang berdarah, seolah-olah dia ingin menghancurkan pejuang Senshi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada lebih dari satu binatang buas seperti itu. Mata Xiaoyan bergetar. Dia belum pernah melihat pertempuran sebesar ini sebelumnya. Saat ini, ribuan hantu meraung ke arahnya. Mata Xiaoyan menyipit sedikit dan telapak kakinya tiba-tiba melangkah maju. Kekuatan yang begitu kuat melonjak keluar dari telapak kakinya saat dia melangkah keluar. Warna di mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi gila. Ini bukan karena dia telah memperoleh kekuatan lompatan secara langsung, tetapi karena dia merasakan kekuatan tempur terkuat dari Senshi. Detik berikutnya, sosok Xiaoyan bolak-balik melalui seluruh kehampaan seperti bintang jatuh. Dimanapun dia lewat, semua monster hantu musnah dalam sekejap. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan muncul di depan binatang besar dengan tubuh besar beberapa ribu kaki. Dan di hadapannya, sosok manusia seperti setetes air di lautan.
Saat ini, Xiaoyan mengayunkan pukulan yang tampaknya biasa, bahkan dipisahkan oleh jarak ratusan meter. Namun, ribuan monster-monster itu runtuh seketika, daging dan darahnya meledak. Dan monster hantu itu terbunuh semuanya tanpa terkecuali. Sosok Xiaoyan tidak berhenti, tetapi terus menyapu medan perang. Tidak ada yang bisa menahan pukulan Xiaoyan. Mata Xiaoyan meledak dengan kecemerlangan. Perasaan tak terkalahkan benar-benar membuatnya merasa sangat luar biasa. Pada saat berikutnya, Xiaoyan langsung menyerang pertahanan musuh dengan sumber daya yang tak terkalahkan. Dan semua monster hantu yang perkasa bergegas menuju Xiaoyan. Dengan setiap pukulannya, lebih dari 10.000 orang terbunuh. Tapi meski begitu, jumlah monster hantu masih tak terbatas. Meskipun Yang Mulia sangat kuat, dalam keadaan seperti itu tidak mungkin satu orang membunuh mereka semua. Serangan Xiaoyan tidak berhenti. Lambat laun dia tidak tahu berapa banyak yang telah dia bunuh dan bahkan menjadi mati rasa. Meskipun tak terkalahkan itu bagus, perasaan ini juga bisa membuat orang kesepian. Hei Yang Mulia Susang, mengapa kamu menjadi lebih lemah? Kali ini kamu tidak membunuh sebanyak aku. Pada saat ini, sesosok hitam muncul di samping dengan sudut mulutnya terangkat dan senyum sinis muncul di wajahnya. Xiaoyan menoleh dan melihat sosok itu. Hatinya sedikit bergetar. Yang Mulia Shizun, gumamnya tanpa sadar. Kamu akhirnya mengakui bahwa aku Shizun. Ingatlah bahwa aku akan dipanggil Laozi Shizun mulai sekarang. Aku suka nama ini. Jangan panggil aku Xiao Xi lagi. Jika kamu tidak percaya padaku, keluarkan semua kekuatanmu dan lihat siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Gumam Shizun. Xiaoyan tercengang, tapi senyum muncul di wajahnya. Xiao Xi, kamu tidak mengerti beberapa hal tidak sesederhana itu. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan mengabaikan Shizun dan terus menyerbu pasukan monster hantu. Yang Mulia Susang tidak setua aku, jadi ada begitu banyak alasan atau kita bisa membandingkan satu sama lain. Shizun mengikutinya dari belakang dan selama percakapan tembakannya juga sangat sengit. Dan keduanya jelas berada di tengah-tengah monster hantu yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tindakan mereka senyaman berjalan di rumah sendiri. Namun monster hantu ini tampaknya tidak ada habisnya dan mengalir ke Senshi seperti air pasang. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika ada Yang Mulia Susang, itu tidak dapat menghentikan mereka semua. Oleh karena itu, prajurit Senshi harus berdiri bersama-sama dan melindungi Senshi bukanlah tanggung jawab satu orang. Hanya dalam situasi ini, seseorang dapat merasakan kekuatan bersatu di seluruh dunia untuk melawan musuh dan semua dendam lama tidak ada lagi saat ini. Xiaoyan melihat sebuah lubang cahaya besar muncul di depannya yang merupakan tempat munculnya monster hantu yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, tanpa keraguan, Xiaoyan langsung masuk ke dalam lubang cahaya. Sialan, kamu ingin mengambil kepala seseorang lagi? Shizun bergumam dan mengikuti di belakang Xiaoyan. Dan setelah memasuki lubang cahaya ini, itu bukan lagi dunia Senshi, melainkan alam iblis. Setelah memasuki alam iblis, Xiaoyan mendongak dan melihat bahwa dunia ini hancur dan penuh dengan aura kematian yang kuat. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Pada saat ini dia banyak berpikir, tetapi dia juga mengerti hal ini. Tidak ada jalan keluar untuk alam iblis dan Senshi juga tidak punya jalan keluar. Sekali lagi sosoknya tenggelam di antara monster hantu yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang sangat ganas meletus di masing-masing kepalan tangan Xiaoyan. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari alam iblis bergegas menyerang, tetapi akhirnya masih sama. Tidak ada monster hantu yang bisa menjadi lawannya. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa semuanya lemah seperti selembar kertas dan itu dapat dengan mudah dihancurkan menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasa terancam. Tentu saja, itu hanya ancaman dan tidak bisa menghasilkan penindasan apapun. Ini bukan dari monster hantu manapun.
Tetapi dari semangat dunia ini, itu merasakan Xiaoyan yang telah membobol alam iblis dan dia ingin menggunakan kekuatan semangat dunia untuk membunuh Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.